Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung semester nih. Di penghujung semester, sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian akhir semester. Tidak ini ya, tidak menunggu lama. Besok kalian sudah langsung ujian. Dan kabar baiknya adalah IPA bagian pertama ya, bagian pertama atau jadwal di hari Senin untuk ujiannya. Mudah-mudahan besok diberikan kelancaran dan hasil yang maksimal ya, sesuai dengan sesuai dengan usaha kalian masing-masing gitu ya. Oke anak-anak, yang akan kita bahas sesuai dengan kisi-kisi yang kami sebar ya. Bapak dan Pak Dudung di sini akan secara bergantian nanti ya menyampaikan penjelasan tentang kisi-kisi tersebut gitu. Nah, kami sudah menyiapkan soal-soal setipe US ya. Ingat setipe ya, setipe US artinya bukan sama, tetapi mirip gitu. Mirip. Nah, mohon kalian simak baik-baik ya soal-soal tersebut, bagaimana cara mengerjakannya, menggunakan rumus apa ya. Karena kami membantu kalian dengan latihan sekarang ini ya, mirip bentuknya, kemudian pertanyaannya dengan soal yang akan diujikan besok. Nah, jadi sayang banget nih kalau tidak ikut pemantapan sekarang atau pansul sekarang, karena kami akan membahas kisi-kisi ya dihubungkan dengan soal-soal yang kami persiapkan buat kalian gitu ya. Oke, coba Bapak ingin mendengar absen kalian ya, absen kalian. Coba kalian ketik di chat room nama kalian beserta kelasnya ya. Hafiza 9B gitu, misalkan ya. Silahkan. Bapak ingin lihat apakah yang mendengar instruksi Bapak, silahkan. Oke, mantap nih. Oke. Bagus. Sip, mantap. Nah, terima kasih nih ya. Yuk yang belum silahkan di chat room. Nah, Bapak tahu berarti kalian ini mendengarkan mendengarkan kami ya. Nah, akan ada 3 bab yang akan kita ujikan besok ya. Di antaranya pertama bab pewarisan sifat atau genetika, kedua adalah bab listik statis, dan yang ketiga listik dinamis. Namun ya akan kita bahas dari belakang dulu, dari listik dinamis ke listik statis dan genetika. Nah, kenapa? Karena Bapak harap ya, Bapak pikir yang bab listrik ini banyak hitungannya gitu. Jadi perlu diprioritaskan karena nanti kalian harus mengingat-ingat apa rumusnya dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, siapkan alat tulisnya di sisi kalian, siapkan buku tulisnya ya. Mau itu alat tulisnya digital silahkan, yang penting kalian harus mencatat biar tidak tertinggal. Kalau suara Bapak nanti ujung-ujung menghilang, tolong untuk konfirmasi, Pak suaranya hilang gitu. Biar nanti Bapak ulang kembali. Paham ya? Paham? Oke. Bapak tanya dulu ke Nevan. Halo Nevan. Halo Pak. Oke, Nevan, ada berapa bab yang akan kita ujikan besok? 3. 3 bab, bagus. Oke, Bapak minta lagi ke Cahaya. Halo Cahaya. Iya Pak. Bab apa aja yang akan kita ujikan besok? Listrik dinamis, listrik statis, sama pewarisan sifat. Oke, bagus. Kemudian Bapak ingin nanya ke Jasmine Cassandra. Halo Jasmine. Iya, Pak. Oke, apa yang harus kalian siapkan ketika Bapak menerangkan? Alat tulis dan catatan. Oke, good ya, silahkan. Kalian sudah menguji. Bapak sudah simpan ya, sebentar, Bapak harus balik dulu ininya ya. Bapak sudah simpan latihan soalnya itu di OneNote. Jadi kalian juga bisa buka OneNote-nya ya. OneNote-nya di sini nih. Kalian nanti kalau buka OneNote Science Class 9th grade, kemudian kamu klik using the collaboration, kalian langsung klik yang konsul PAS IPA di sini ya. Bapak sudah siapkan di sini soal-soalnya, akan kita bahas satu persatu. Are you ready? Nggak ada yang jawab ya? Sudah siap semuanya? Halo? Siap, Pak. Oke. Harus ada yang ini ya, harus ada yang
merespon biar Bapak tidak sendirian. Gitu. Oke, kalau sudah siap, kita mulai. Siapkan pikiran, siapkan catatan kalian. Kita mulai dari nomor 1. Nah, ini Bapak mulai dari bab apa coba? Bab listrik apa nih? Listrik dinamis. Oke, bab listrik dinamis ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita lihat. Nih, di sini ada ini. Anak-anak, Bapak di sini menyiapkan, bentar. Bapak mau pakai warna apa ya? Biar kelihatan. Ya, biru aja ya, warna biru. Oke, sip, mantap. Bentar, kegedean. Oke, kegedean. Oke, sip. Oke. Ini nih. Ini ada soal. Soalnya pakai stimulus ya. Jadi ada stimulusnya 1 dipakai untuk 3 soal. Ya mirip nanti pun di UAS seperti itu. Hati-hati. Kalian jangan mentang-mentang nomor 1 udah nyelesain nomor 1 jangan, tapi harus dipakai lagi untuk nomor kedua. Kita lihat. Untuk stimulus yang ini. Coba lihat rangkaian listriknya. Ini rangkaian listrik ya. Nah, apakah catatan Bapak ada di sana? Ada nggak catatan Bapak? Ada, Pak. Ada, oke. Sip. Coba yang Bapak lingkari itu bagian apa ya? Ini apa nih? Ayo, ada yang jawab? Baterai. Baterai, betul. Ini apa ini? Lampu. Lampu. Ini apa ini? Saklar. Saklar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu saklar. Paham ya? Oke, coba sama Bapak dihilangkan lagi tandanya supaya kalian tidak bingung untuk menjawab soalnya. Jika saklar 1 terbuka, nah, ini ada pertanyaan true and false, betul atau salah, ya. Jika saklar 1 terbuka, maka lampu akan menyala, betul atau salah? Ayo, jawab. Ingat, harus aktif ya. Salah, Pak. Salah, kenapa? Siapa yang jawab salah barusan? Bagas, Pak. Oh, Bagas. Bagas, kenapa Bagas salah, Bagas? Karena kebuka, Pak. Jadi listriknya Karena nggak kebuka. ngalir. Jadi listriknya nggak ngalir katanya. Oke. Ini kita membahas tentang coba tentang apa ya? Tentang rangkaian ya. Rangkaian terbuka dan tertutup ya. Rangkaian terbuka dan tertutup. Ingat, suatu rangkaian disebut terbuka jika seperti apa dan tertutup jika seperti apa gitu. Ya, kapan suatu rangkaian bisa mengalirkan arus listrik dan kapan suatu rangkaian tidak mengalirkan arus listrik. Ya, lampu menyala itu sebagai tanda bahwa pada rangkaian tersebut terdapat arus listrik. Coba. Nah, yang nomor 1 jawabannya tadi apa? False ya. Lampu akan menyala. Salah. Harusnya lampu akan mati gitu ya. Coba bagaimana caranya supaya lampu itu bisa menyala? Gimana? Ayo jawab. Semuanya open mic deh kalau nggak ribut biar langsung menjawab Bapak. Bagaimana caranya supaya lampu itu menyala? Saklarnya ditutup. Apanya? Apa yang tutup, Nak? Saklarnya. Saklar yang mana? Yang pertama. Saklar yang pertama, iya. Kalau saklar yang kedua dan ketiga terbuka, apakah masih menyala? Masih nyala, Pak. Masih menyala, bagus. Bagus ya, bagus ya, bagus ya. Itu jawaban yang tepat, ya. Oke, nomor 2. Jika baterai pada rangkaian adalah 12 volt, nih baterai ini 12 volt katanya, dan hambatan 3 ohm, maka arus listrik yang mengalir, ini pakai hukum apa ini? Ini pakai hukum apa ini? Ini pakai hukum ohm ya. Maaf. Hukum ohm. Gimana hukum ohm itu? V sama dengan I kali R. Nah, itu ya. Nah, coba yang ditanyakan arus ya. Berarti kalau kita tanya arus gimana? I sama dengan V dibagi R. V-nya berapa?
Di soal ada 12 volt. Berarti 12 volt dibagi R-nya 3 ohm. Berapa hasilnya, Nak? Ayo, bagi. 4 ampere. 4. Ampere. 4 ampere. Ada jawabannya nggak? Ada jawabannya. Ada, Pak. Oke, paham ya? Untuk soal ini gampang? Gampang tidak? Iya Pak, insya Allah. Ya, ini masih mudah lah ya. Nomor 3. Lampu dibiarkan menyala selama 5 menit dengan arus listrik yang mengalir 2 ampere. 5 menit itu kan waktu ya. Kemudian mengalir 2 ampere adalah arusnya. Nah, coba siap di sini. Diketahui ada apa tadi? T sama dengan bentar. Bentar. Coba diketahuinya apa? Diketahui T-nya berapa menit? 5 T-nya menit. Oke, 5 menit. 5 menit itu berapa detik, Nak? 300 detik, Pak. Oke, 300 detik. Bagus. Nah, selanjutnya apa lagi yang diketahui? Mengalir arus listrik. I ya. Berapa? 2 ampere. 2 ampere. Muatan yang melewati lampu berapa? Ditanyakan apa? Ki ya, muatan. Ki ya. Oke. Ki, kalau rumus mencari Ki gimana? Ayo di awal-awal. I kali T. Oke, jawab. Bahwa Ki sama dengan I dikali T. Berapa I-nya? 2 ampere dikali T-nya. Pakai yang 300 detik ya. Berapa hasilnya? 600. 600 ampere sekon. Atau berapa? 600 coulomb. Nah, ada jawabannya? Ada. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Permisi Pak, nanti di recordingnya ditaruh di kanvas kan? Recordingnya Bapak taruh di channel YouTube Bapak, biar mudah. Oh iya Pak, makasih. Oke, ya. Jangan lupa subscribe, kata Pak Dudung. Mah. Pak, itu yang 600 satuannya apa? Satuannya coulomb, Nak. Oke, makasih Pak. Ya, ini jadi satu. Bisa ampere sekon atau coulomb. Kan penemu muatan siapa? Coulomb kan ya, si Coulomb. Charles Augustin de Coulomb. Oke, nih untuk soal yang nomor 1 sampai 3 sudah bisa difahami? Harusnya sudah bisa, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 sebentar. Oke. Soal nomor 4 ya. Oke. Ini ada yang nge-WA siapa ya? Oke. Oke. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang arus listrik. Nah, kalian pilih 3 nih, harus pilih 3. Kira-kira yang mana yang betul? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 atau 5? Coba. Yuk, yang nomor 1. Arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Betul atau salah? Betul Pak. Betul? Oke. Kita tentang ya, betul ya? Oke, betul. Arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Betul atau salah? Betul. Betul, Pak. Betul. Kalau di baterai itu potensial tinggi itu disimbolkan dengan tanda apa? Plus atau minus? Plus. Plus. Ya, ini betul ya. Oke. Arus listrik disimbolkan dengan I dan dapat diukur dengan voltmeter. Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Harusnya nggak diukur pakai dengan voltmeter. ampermeter. Oke, bagus ya. Ini udah bener nih sampai I, tetapi kesininya jadi salah ya. Diukur dengan voltmeter, harusnya dengan apa? Ampermeter. Ampermeter. Ini salah, mohon maaf, tidak dipilih ya. Arus listrik mengalir pada kawat penghantar. Betul atau salah? Halo? Betul atau salah? Betul. Betul ya. Ketika suatu kawat penghantar ada arusnya, maka arus itu akan berpindah. Gitu ya. Oke, nomor 5. Arus listrik dapat diukur dengan voltmeter. Betul atau salah? Salah. Salah. Harusnya apa ini? Harusnya
Ampere meter. Oke, ampere meter. Ini yang betulnya ya. Dapat dipahami anak-anak? Halo, anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalian boleh sambil apa ya? Sambil mengajak teman-temannya di grup kelas masing-masing. Ayo teman-teman yang mau gabung konsul IPA nih. 7 menit lagi mau Bapak lock. Tidak akan bisa ada yang masuk ya. Karena ganggu. Ting tong gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kayak ini gampang nih. Ini mah hukum apa nih? Gampang banget ini. Perhatikan Hukum gambar di Kirchhoff. bawah ini. Hukum apa? Hukum apa? Coba. Hukum Kirchhoff. Jangan bilang Kirchhoff. Kirchhoff. Ulangi. Kirchhoff. Kirchhoff. Gitu ya. Tapi ya kebanyakan yang bilang Kirchhoff karena belum tahu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa penyebutnya apa ya? Pengucapannya Kirchhoff gitu ya, Kirchhoff. Oke. Ini hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu gimana sih sebetulnya, Nak? Gimana hukum Kirchhoff itu sebetulnya? Gimana? I masuk sama dengan I keluar. Oke, ini hukum Kirchhoff. Oke. I mas sama dengan I ke. Ya. I masuk sama dengan I keluar. Total I masuk, jumlah I masuk itu sama dengan jumlah I keluar. Paham ya? Coba dari gambar yang Bapak sajikan. Ini yang masuknya I berapa aja coba, Nak? I1, I2, I3. I1 tambah I2 tambah I3 ya? I keluarnya mana? I4 dan I5. Ya, I4 dan I5. Pinter. Sekarang yang diketahuinya, I berapa aja? I1 sama dengan I2, sama dengan 3. Berarti ini 3 ya. 3 ampere, 3 ampere. I3 berapa tuh? 4 ampere ya? Ya, 4 ampere. I3 4 ampere. Kemudian I4 berapa ampere? I4 berapa ampere? Nah, 3 ampere. 3 ampere. Yang ditanya adalah I5 ya. Coba kamu jumlahkan dulu ini sampai sini. Berapa jumlahnya? 10. Oke. 10 ampere ya, sama dengan 3 ampere ditambah I5. Sekarang yang ditanya adalah I5-nya. Maka seperti apa formulasinya? Coba, ini waktu SD kalian sudah bisa ya kayak gini ya. Ini pindah ke sini ya. Maka tinggal I5 aja. Gitu ya. Coba, berarti I5 sama dengan 10 ampere min 3 ampere. Pak, kenapa jadi min? Karena dia pindah ruas. Ya, pindah ruas kan? Nah, oke. Jadi berapa I5-nya? 7 ampere. 7 ampere. Ada jawabannya nggak? Ada. Nah, itu jawabannya. Dapat dipahami untuk hukum Kirchhoff? Ingat-ingat Bisa, ya. Pak. I mas sama dengan I ke. I mas sama dengan I ke. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke. Nah, ini dia. Oh, gampang ini. Ini ada soal stimulus nih. Soal stimulus. Oke. Kalian harus hati-hati untuk membaca soalnya. Ya. Faisal ya melakukan percobaan rangkaian seri 2 buah hambatan dan 3 buah hambatan katanya. Hasil percobaan seperti pada tabel di bawah ini. Data percobaan 2 buah hambatan ini data-datanya nih. Ketika R1 4 ohm arus listriknya 1. R2 ohm 1. Baterainya 1 juga di baterainya. Tegangannya lihat 4, 2 dan 6. Katanya gitu untuk yang 3 ampere. Untuk yang 2 hambatan. Untuk data percobaan 3 hambatan, R1 4 ohm. Ini 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere katanya. Oke, tegangannya jadi berapa? 8, 4, 4, 16. Coba lihat sekarang. Ya, oke. Coba lihat pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan data percobaan. Faisal. Pilih 3 ya. Kalau kayak gini pilih 3 jawabannya. Coba. Yang nomor 1, pernyataannya betul atau salah? Tegangan pada hambatan di rangkaian seri bergantung pada nilai hambatan. Betul atau salah?
Coba lihat, betul atau salah? Salah. Salah? Siapa yang bilang salah coba? Bagi apa ininya alasannya? Itu kan jawabannya kan bergantung pada nilai hambatan. Hmm. Terus padahal di sini hambatannya berubah, tapi nilai arus listriknya tetap sama. Oke. Lihat tegangannya. Berubah tidak tegangannya? Sama tidak tegangannya? Oh, nggak sama ya? Ini tegangan nih loh. Ini tegangan loh. Hati-hati ya, Kevin ya. Hati-hati, Kevin ini tegangan. Ini arus listrik ya. Nah, hati-hati. Coba lihat. Sama nggak tegangannya? Beda ya? Beda. Berarti kalau tegangannya, lihat nih tegangannya. R-nya 1 tegangannya, R-nya 4 tegangannya 4. R-nya 2 tegangannya 2. Tapi arusnya tetap. Berarti nilai tegangan pada hambatan di rangkaian seri bergantung pada nilai hambatannya. Betul atau salah anak-anak? Betul, Pak. Betul. Ya, ini berarti betul. Coba nomor 2. Arus listrik pada setiap hambatan di rangkaian seri sama. Betul atau salah? Lihat data. Arus listrik Betul. betul. Kenapa betul, Nak? Karena harusnya sama. Arusnya sama. Oke, ya. Oke, selanjutnya. Arus listrik tidak berubah walaupun hambatan di rangkaian ditambah. Betul atau salah? Arus listrik tidak berubah walaupun hambatan di rangkaian ditambah. Salah. 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 Betul, Pak. Betul, Pak. Coba-coba. Arus listrik tidak berubah walaupun hambatan di rangkaian ditambah. Ini betul ya sebetulnya. Arus listrik tidak berubah walaupun hambatan di rangkaian berubah. Oke. Pada rangkaian seri, tegangan baterai sama dengan jumlah tegangan hambatan. Betul atau salah? Ini betul juga. Coba kita lihat yang mana yang salah. Yang satu yang salah mana? Tegangan pada hambatan di rangkaian seri bergantung pada... Yang 3 Pak kan itu data percobaan 2 hambatan sama 3 hambatan harusnya Oh beda. iya. Ini betul. Iya betul. Nomor 3 salah ya. Maaf. Oke, bentar. Arus listrik tidak berubah walaupun hambatan dan rangkaian ditambah. Oh iya, berubah harusnya ya. Maaf. Tadi salah Bapak ini. Ini nih. Kan ditambah ya. Ya, 4, 2. Nah, berubahnya arus listriknya ya. Gitu ya. Oke. Jadi yang betul ini nih. Paham ya, anak-anak? Ini salah karena ketika ditambah hambatan, arus listriknya jadi berubah. Gitu ya. Sini ya. Kalian lihat nih, ketika si Faisal ya. Oke, ketika Faisal ini 4, 2. Ini kan satu-satu ya. Ketika ditambah lagi berubah gitu arusnya. Gitu. Paham ya? Oke. Lanjut ya. Coba nomor 7. Hambatan total pada percobaan 3. Pada percobaan 3 berarti ini kan termasuknya hambatan apa nih? Nah, ini ingat-ingat kamu harus bisa rumusnya harus tahu ya. Untuk hambatan total itu, hambatan total ketika dia di seri dan dia di paralel. Itu ya. Kalau di seri, hambatan totalnya R total sama dengan, Oke. Nah, untuk yang seri, bagaimana rumusnya? R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dan seterusnya berapapun jumlah Rn-nya. Berapapun jumlah R yang dipasangkannya. Gitu ya. Sedangkan R paralel, nah bagaimana nih? 1 per R paralel itu sama dengan 1
1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 tambah bla 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 sampai 1/Rn. Gitu ya. Nah, ini kan rangkaian seri ya. Berarti pada soal itu rangkaian seri. Nah, berarti karena rangkaian seri pada soal itu seri. Sehingga R total sama dengan jumlahkannya nih. 4, 2, 2. 4 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Berapa hasilnya? 8 ohm. Nah, jawabannya 8 ohm. Dapat dipahami anak-anak? Halo? Bisa, Pak. Oke, Bisa. lanjut ya. Lanjut ya, kita ke rangkaian paralel. Bentar. Ini rangkaian paralel ini ke ini deh. Geser rangkaian paralel. Oke, anak-anak jangan buka dulu itu ya, jangan buka dulu OneNote biar nanti nggak merubah settingan Bapak. Ya. Oke, sip. Oke, Bapak. Ini jadi ada yang kegeser, ada yang buka OneNote dan menggeser ininya. Oke, nggak apa. Oke, nomor 8. Ini rangkaian apa nih? Paralel ya. Coba, hambatan total rangkaian adalah 22. Betul atau salah, Nak? Halo? Lihat di atas rumus untuk hambatan itu gimana? Halo? Seru Bapak masih ada nggak seru Bapak? Ada Pak. Oke, coba hitung hambatan totalnya. R1-nya 4, R2-nya 6, R3-nya 12. Coba hitung. Pakai Salah. rumus yang Salah. harusnya berapa? 2. Harusnya gimana? 2 ya harusnya. Iya. Harusnya 2. Berarti itu salah ya. Pak, dari mana 2? Apa harus dibahas? Harus ya? Pak, boleh. Oke. 1/R paralel sama dengan 1/, masuk-masukkan R-nya. 4 ohm ditambah 1/6 ohm ditambah 1/12 ohm. Kira-kira KPK-nya berapa? Untuk angka yang tertera di atas, biar mudah membaginya. 12. Oke, 12. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 ditambah 12 bagi 6? 2. 2. 12 bagi 12? 1. 1. Berapa hasilnya ini? 6/12. Nah, dibalik ya, R paralel per 1 sama dengan 12/6 ohm. Berarti R paralel berapa? 2 ohm. Nah, gitu ya. Itu untuk mencari R paralel. Coba nomor 9. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai rangkaian. Pilih 2. Rangkaian ini ya, rangkaian paralel. Coba. A. Pertanyaan pertama. Arus listrik pada ketiga hambatan sama besar. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Salah kenapa? Kalau misalnya arus listrik itu yang samanya itu pada rangkaian seri bukan paralel. Oke, terima kasih Nabila. Betul ya. Nah, ini salah. Oke, tegangan ketiga hambatan sama besar. Betul atau salah? Betul. Betul, karena di sini benefit yang didapatkan dari rangkaian paralel adalah memiliki hambatan yang sama ya di setiap resistor, di setiap hambatan. Makanya kan di rumah-rumah itu menggunakan rangkaian paralel sehingga tegangannya sama gitu. Kalau seandainya nggak sama, mungkin lampu yang di tengah rumah sama yang di kamar mungkin akan berbeda cahayanya gitu ya. Tapi ini kan sama. Nah, itu merupakan benefit atau keuntungan dari rangkaian paralel. Coba, tegangan pada R1, R3 paling besar. Betul nggak?
tegangan pada R3 paling besar? Salah. Salah ya. Kan harusnya mah tegangan kan sama aja kan ya? Gitu ya. Ini salah. Yang nomor 4, jumlah arus I1, I2, I3 sama dengan arus I. Betul atau salah? Betul. Betul. Balik lagi, ini masuk ke hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff kan? I masuknya kan satu nih, I aja. Keluarnya I1, I2, I3 kan ya? Cabangnya di mana Pak? Ini cabangnya nih. Nah, gitu ya. Masuk, keluar. Maka akan sama gitu jumlahnya. Dapat dipahami anak-anak? Ayo. Dapat. Oke, dapat. Siap, mantap ya. Nomor 10 ya. Ibu membeli setrika dengan spesifikasi alat ini nih. Nah, 220 volt, 440 watt katanya. Kira-kira ini itu dapat informasi apa aja sih dari sini? Oke. Ingat ada satuan di situ. V sama W. Ah. Apa itu satuan apa? Ayo anak-anak. V sama P. Apa? Tegangan sama Oke, tegangan betul. Tegangan. Tegangan ya, yang satuannya Iya. volt itu tegangan. Oke, terus apa lagi? Daya listrik. Dan daya listrik ya, betul. Daya listrik itu yang watt satuannya. Oke. Coba apa artinya 220 volt per 440 watt? Lampu, ya ini setrika ya. Setrika akan bekerja maksimal ketika dihubungkan dengan tegangan 220 volt dan akan mengeluarkan daya sebesar 440 watt. Gitu aja. Kalau pakai spesifikasi ini gitu. Paham ya? Oke. Arus listrik yang diperoleh yang boleh melewati setrika agar bekerja optimal itu berapa arus listriknya? Oke. Di sini kita ke ini ya, ke rumus daya berarti. Daya masih rumusnya? Daya itu kan P ya. Ada rumus daya itu V dikali I ya. Betul nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini ya. Nah, sekarang kalau nyari I gimana? I sama dengan P dibagi V P. ya. Oke. Berarti P-nya berapa? Daya berapa dayanya? 440 watt per berapa? 220. 220 volt. Berapa hasilnya? 2 ampere, Pak. 2, Pak. Nah, 2 ampere. Paham ya? Oke. Oh, ini ada yang kepotong. Sebentar ya, Nak ya. Oke. Oke. Nomor 11, Nak. Nomor 11. Pada saat ibu menggunakan setrika, tegangan listrik di rumah turun hingga 110 volt setengahnya. Pada kondisi ini, daya setrika akan jadi berapa? Coba tebak berapa daya setrikanya. Kalau tegangannya turun setengahnya, kira-kira dayanya akan turun atau naik? Halo? turun, Pak. Turun jadi berapa? Yuk kita bahas ya. Oke, kita bahas ya. Ini. Kalau turun nih, berarti kan nih, Bapak kumpulkan deh rumus daya itu apa aja. Oke. Daya ya, P sama dengan P dikali I. Itu kan ya, awalnya ini ya. Oke. Ketika V-nya diganti dengan I kali R, ya, daya jadi apa rumusnya? P sama dengan I kali R kali I. Iri. Nah, itu ya. Iri. Ketika I-nya diganti V per R, jadi apa? V sama dengan V dikali V per R. Atau, oke, bentar. V sama dengan V kuadrat per R. Oke, gitu ya. Oke. Di soal ini, dia itu menyebutkan apa nih di sini? Apanya yang berubah?
Anak-anak, Tegangan. tegangannya berubah. Tegangan berubah. Tegangan berubah. Dari berapa? Dari 220 volt yang seharusnya didapatkan oleh si setrika, ini hanya jadi berapa? 110 volt gitu. Paham ya? Oke. Sekarang yang ditanya apanya? Dayanya. Berarti daya ditanyakan. Sekarang kira-kira gini. Karena setrika itu digunakan, apakah setrikanya berubah? Anak-anak? Halo? Berubah tidak setrikanya? Atau diganti tidak setrikanya? Boleh open mic? Dalam kondisi soal ini, ketika ibu menggunakan setrika, setrikanya katanya dipakai pada tegangan yang berbeda gitu. Apakah setrikanya berubah atau diganti? Tidak. Tidak, betul. Ya, tidak diganti. Maka dari itu, kita pakai rumus ini. P sama dengan P kuadrat per R. Kalau mau nyari R gimana? P kuadrat per P, gitu kan ya? Nah, kondisi 1 sama kondisi 2, R-nya sama. Berarti R1 sama dengan R2. Karena sama-sama setrika itu yang dipakainya. Paham? Oke, sekarang V1 kuadrat per V1 sama dengan V2 kuadrat per V2. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita kali silang biar mencari V2. Nah, gitu ya. Jadi gimana kali silangnya? P2 sama dengan, coba, V2 dikuadratkan dikali V1 per V1 kuadrat. Gitu. Paham ya? Dikali silang ini. Ayo, bisa tidak? Harus bisa. Ya. Sekarang tinggal masukkan nilai-nilainya. Oke, gimana nilai-nilainya? Berapa sekarang? V2 berapa? 110 kali 110. 110. Kan dikuadratkan ya? Dikali P1-nya berapa? 440 watt per V2-nya berapa? P1 berapa? P1? 220 kali 220 ya. Kan dikuadratkan. Nah, oke, gampang ini. Coret. Dapat 2 ya. Jadi berapa nih? 440 watt dibagi 4. Berapa hasilnya, Nak? 110. 110. Oke, 110 watt. Jadi dayanya itu 110 watt daya keduanya. Daya yang diberikan oleh si setrika ketika digunakan pada tegangan yang berbeda, yaitu 110 volt. Paham ya, Nak? Paham Tanpa. tidak? Oke. Selanjutnya, nomor 12. Nomor 12. Ya. Jika 2 buah lampu 10 watt dipakai selama 10 jam, oke. Ini berapa nih energinya nih? 2 buah lampu 20 watt. 10 watt. Berarti jumlah dayanya berapa, Nak? Daya sama dengan berapa dayanya? P sama dengan berapa nih? 2 kali 10 berapa? 20. Oke. 20 watt dayanya. Oke. Dipakai selama 10 jam. Berarti T-nya 10 hours ya, 10 hours. Menagihkan biayanya berapa? Biayanya 10.000 katanya. 10.000. Oke. Oke, sekarang lihat. Dari sini kita butuh energi. W sama dengan P dikali T. Oke, berapa P-nya? Berapa P-nya? Nah, 20. 20 dikali 10 ya. Berapa hasilnya? 200 watt hours. Ingat, ya, ingat. Biaya itu biasanya, oke.
biaya itu biasanya ditagihkan dalam kilowatt hours. Ya, berarti berapa sih tarifnya sebetulnya? Coba, tarifnya berapa? Tarifnya berapa? Berarti biaya dibagi 10.000 dibagi 1.000 itu 0,2 kilowatt hours. Ini per kilo rupiah. Maaf. Oke. Nah, berarti berapa hasilnya, Nak? Tarifnya berarti? Oke, ulangi ya. 20.000, Pak. Oke, dari sini dulu. Bentar, maaf. Nah, ini nih. Kan ini watt hours tuh. Nah, berarti kan biaya itu gimana? Biaya sama dengan energi dikali tarif ya. Energi dikali tarif. Gitu ya. Sekarang yang ditanya tarif. Tarif sama dengan biaya dibagi energi gitu ya. Gitu ya. Nah, berarti biayanya berapa? Tadi biayanya tagihannya 10.000. Oke, dibagi berapa nih? Energinya berapa? 0,2 kilowatt. 0,2 kilo. 0,2 kilo watt hours. Oke. Berarti berapa tarifnya? Nah. Tarif berapa, Nak? Coba. Berapa hasilnya? 10.000, Pak. 20? 50.000. 50.000. Kok asa aneh? Bentar ya. Oke. Biaya yang harus dibayarkan ketika menggunakan 4 lampu 10 watt dan ini nggak usah pakai itu. Astagfirullah. Dengan waktu penggunaan yang sama katanya. Nggak usah pakai itu. Oke. Maaf. Ini tidak perlu pakai tarif itu biar kalian nggak pusing ya. Nggak usah. Oke, kita bandingkan saja nanti. Bandingkan saja biaya dengan biaya, tarif dengan tarif. Maaf ya. Oke. Oke, sekarang untuk kondisi kedua. Oke, 4 lampu 10 watt. Berarti berapa watt? P-nya berapa watt? 40 40 watt. Ditambah 1 lampu 20 watt. Berarti Ditambah 20. 20 watt. Berapa hasilnya? Berapa watt? 60. Berapa? 60 watt. 60 watt. Nah, ingat ya. Ini 20 watt, ini 60 watt. Nah, dengan waktu penggunaan yang sama. Oke, gampang ini mah. Maaf, tadi agak meliarkan, bapaknya sedang error. Oke, berarti P1 dibandingkan dengan biaya ya. Dengan biaya 1. Kemudian P2 dibandingkan dengan biaya kedua. Coba, nah, kalau mau mencari P2 gimana? Gini deh. Oke. Nah, pakai analogi. Ini 20 watt penggunaan energi listriknya 10.000. Kalau 60 watt itu berapa puluh ribu? Kira-kira berapa kali lipatnya ini? Dari 20 ke 60 berapa kali lipatnya, Nak? 3. Oke, ini dikali 3 ya. Oke. Ini dikali 3
maka ini pun dikali 3. Berapa hasilnya? 30.000. Ada nggak jawabannya? Iya ada. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi nggak usah cari dulu tarif, karena tadi ini pakainya perbandingan juga bisa. Paham ya? Oke, satu lagi nih untuk listrik dinamis. Listrik dinamis. Nanti ke listrik statis oleh Pak Dudung. Sebuah lampu dengan hambatan 10 ohm, ini 10 ohm, dinyalakan selama 15 detik. Jika arus yang mengalir ya pada lampu 3 ampere, besarnya energi yang telah dipakai. Ah, ini energi. Rumus energi gimana? Kalau ada, ini ada R, ini ada T, ini ada I. Gimana rumus energi? Irit, Pak. Oke, pakai irit ya. Nah, I-nya berapa, Nak? 3 ampere dikali 10 ohm dikali 3 ampere dikali T-nya 15 detik. Oke. Berapa hasilnya, Nak? 3 kali 10 kali 3. Berapa hasilnya? 90 ya. 90 dikali 15 berapa? 1350, Pak. 1350. Apa satuannya? Ampere kuadrat ohm. Nah, gitu ya. Atau 1350 joule. Oke. Oke, sambil mengingat ya. Kan energi itu kan W sama dengan V dikali V dikali Q ya. Nah, maka dari rumus ini itu banyak sekali rumus-rumus energi yang lainnya. Nanti kalau di soal keluar apa gitu, V-nya ganti Q-nya ganti sama I kali T, berarti W sama dengan V kali I kali T. Ini bisa dipakai. Ya, karena Q-nya kan I kali T gitu. Kemudian dari sini ganti V-nya jadi IR. W sama dengan IR IT, irit gitu ya. Kemudian dari sini ganti I-nya V per R. W sama dengan V dikali V per R dikali T. Atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Ini boleh. Ya, jadi mau gunakan rumus ke-1, rumus kedua, rumus ketiga, rumus keempat, itu silahkan. Tergantung soal yang diketahuinya itu apa gitu. Satuannya apa. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Sama Bapak ini mau dihentikan dulu recordingnya biar nggak terlalu panjang. Stop share.